Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agita Nur Afitri dari kelas 20A1 D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Simak baik-baik ya videonya, jangan lupa siapkan catatannya. Yuk kita belajar bareng-bareng. Yang pertama, apa itu sistem urinaria? Sistem urinaria adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin, atau dapat juga diartikan sebagai suatu sistem terjadinya proses penyaringan darah dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Sedangkan zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh akan dikeluarkan berupa urin. Sistem urinaria terdiri dari sepasang ginjal, sepasang ureter, sebuah kandung kemih atau vesika urinaria, dan sebuah uretra. Yuk kita bahas organ-organ ini satu persatu. Yang pertama, ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen, di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limfa. Ginjal ini berbentuk seperti kacang. Pada orang dewasa panjangnya 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya 120-150 gram. Ginjal bersifat retroperitoneal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Sebagian dari bagian atas ginjal terlindungi oleh iga ke-11 dan ke-12. Kedua ginjal dibungkus oleh dua lemak, yakni lemak perirenal dan lemak pararenal yang berfungsi untuk membantu meredam goncangan. Fungsi ginjal. Yang pertama, pengeluaran zat sisa organik. Yang kedua, pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Yang ketiga, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh. Yang keempat, pengaturan produksi eritrosit. Yang kelima, pengaturan tekanan darah. Yang keenam, pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Yang ketujuh, pengeluaran zat beracun. Lalu, ada bagian-bagian ginjal. Yang pertama, korteks, yaitu bagian luar ginjal. Yang kedua, medula, yaitu bagian dalam ginjal. Yang ketiga, piramid, yaitu medula yang berbentuk kerucut. Yang keempat, kolumna bertini, yaitu bagian korteks yang mengelilingi piramid. Yang kelima, papilaris berlini, yaitu papila dari tiap piramid. Yang keenam, pelvis, yaitu reservoir utama sistem pengumpulan ginjal. Yang ketujuh, kaliks minor, yaitu bagian ujung pelvis yang berbentuk seperti cawan. Yang kedelapan, kaliks mayor, yaitu kumpulan dari beberapa kaliks minor. Organ yang kedua pada sistem urinaria adalah ureter. Ureter adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan dari pelvis renal menuju distal yang kemudian bermuara di vesika urinaria. Panjangnya 25-30 cm dan dipersarafi oleh plexus hypogastricus inferior melalui nefron-nefron simpatis. Lapisan luar dinding ureter berupa jaringan ikat atau fibrosa, sedangkan lapisan dalam berupa otot polos. Pada lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Ureter terdiri dari dua bagian. Yang pertama, pars abdominalis yang berada di dalam rongga abdomen. Yang kedua, pars pelvina yang berada di dalam rongga pelvis. Organ yang ketiga adalah vesika urinaria. Vesika urinaria atau yang sering juga disebut bladder atau kandung kemih merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Mempunyai fungsi reservoir urin sekitar 200-400 cc.
dan dipersarafi oleh saraf otonom atau tak sadar. Vesika urinaria mempunyai 3 bagian, yaitu apeks, korpus, dan fundus. Organ yang keempat adalah uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih dan berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria, uretra juga berfungsi dalam sistem reproduksi, yaitu sebagai saluran pengeluaran air mani. Oh iya, uretra pada wanita dan pria berbeda loh. Yuk kita simak perbedaannya. Uretra pada wanita panjangnya sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Sedangkan uretra pada pria panjangnya sekitar 20 cm dan berakhir di penis. Dibagi menjadi 4 bagian yang diberi nama sesuai letaknya. Yang pertama, pars praprostatika, terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua, pars prostatika, terletak di prostat. Yang ketiga, pars membranosa, sekitar 1,5 cm dan di lateral atau tepinya terdapat bulbo uretralis. Yang keempat, pars spongiosa atau cavernosa, sekitar 15 cm dan melintas di korpus spongiosum penis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan urin. Yang pertama, filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh yang terjadi di dalam glomerulus. Zat berukuran kecil seperti glukosa, ion, dan limbah nitrogen akan mengalami filtrasi, sedangkan molekul besar seperti protein dan sel darah akan tertahan di dalam plasma darah dan mengalir meninggalkan glomerulus melalui arteriol eferen. Hasil dari filtrasi adalah filtrat glomerulus atau urin primer. Proses yang kedua adalah reabsorpsi, merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus contortus proximal. Hasil dari reabsorpsi adalah filtrat tubulus atau urin sekunder. Proses yang ketiga adalah sekresi atau augmentasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh dan menghasilkan urin yang sesungguhnya. Prosesnya adalah sebagai berikut. Pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tak berguna ke urin sekunder pada tubulus contortus distal, lalu dialirkan ke tubulus contortus collectivus menuju ke saluran pengumpul. Di saluran pengumpul berlangsung penyerapan H2O sehingga terbentuk urin sesungguhnya, lalu urin sesungguhnya akan menuju ke rongga ginjal, lalu ke ureter, dan berakhir di kantung kemih untuk disimpan sementara. Ingat ya, disimpan sementara karena bila kantung kemih penuh, maka urin akan dikeluarkan melalui uretra. Nah, demikian tadi proses pembentukan urin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyakit dan gangguan-gangguan pada sistem urinaria. Yang pertama, bakteriuria, yaitu adanya bakteri dalam urin. Yang kedua, disuria, yaitu nyeri atau sulit buang air kecil. Yang ketiga, hematuria, yaitu adanya darah dalam urin. Yang keempat, proteinuria, yaitu kehadiran protein terutama albumin dalam urin. Yang kelima, pilonefritis, yaitu peradangan pada pelvis ginjal yang biasanya sebagai akibat dari infeksi. Yang keenam, stasis urin, yaitu penghentian atau stagnasi aliran urin. Lalu, yang ketujuh ada glomerulonefritis, adalah peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria dan hematuria. Ini dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Yang kedelapan ada sindrom nefrotik,
yaitu suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan protein urea, menurunnya kadar albumin atau protein utama darah dalam darah, penimbunan garam dan air yang berlebihan, dan meningkatnya kadar lemak dalam darah. Yang kesembilan ada nefritis, yaitu peradangan ginjal yang ditandai dengan hematuria, protein urea, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. Yang ke-10 ada gagal ginjal. Gagal ginjal adalah penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan, sehingga ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. Ciri-ciri dari gagal ginjal adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepala pusing dan sulit berkonsentrasi. Yang kedua, rasa gatal yang berlebihan atau kulit ruam dan kering. Yang ketiga, tubuh merasa kedinginan. Yang keempat, sesak nafas. Yang kelima, sakit di sekitar daerah pinggang. Yang keenam, kencing sedikit atau kencing berwarna merah atau berdarah. Yang ketujuh, kelainan urin seperti protein urea, hematuria, dan bakteriuria. Yang ke-11 ada pyelonefritis, yaitu infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal. Paling sering disebabkan oleh bakteri E. coli. Gejala biasanya timbul secara tiba-tiba berupa demam, menggigil, nyeri di punggung bagian bawah, mual muntah, atau bisa juga terjadi pembesaran pada salah satu atau kedua ginjal. Yang ke-12 ada batu ginjal. Batu ginjal adalah massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri, perdarahan, penyumbatan aliran kemih, atau infeksi. Batu ini bisa terbentuk di dalam ginjal atau batu ginjal maupun di dalam kandung kemih atau batu kandung kemih. Yang ke-13 ada vesicoureteral reflux, yaitu aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter. Hal ini karena kelemahan sambungan vesicoureteral sehingga dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. Yang ke-14 sistitis. Sistitis adalah radang kandung kemih yang disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan alat semprot pembersih genital wanita, atau penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu lama. Yang ke-15 ada uretritis, yaitu peradangan pada uretra atau saluran kencing yang disebabkan oleh bakteri E. coli, beberapa penyakit menular seksual seperti chlamydia, gonore, dan juga cedera bahan kimia seperti pada alat kontrasepsi. Gejalanya adalah ada darah pada urin, nyeri, demam, gatal, bengkak pada penis atau daerah selangkangan, serta rasa sakit pada saat hubungan seksual. Yang ke-16 ada struktur uretra. Struktur uretra adalah penyempitan lumen atau saluran di dalam pembuluh uretra karena fibrosis atau terbentuknya jaringan ikat pada dindingnya, disebabkan oleh kelainan bawaan, operasi, atau infeksi. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan semoga video tadi bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.